Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nanda Nuryantika Agustin dengan NIM akhir 042 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan mini riset mengenai komoditas kacang hijau yang ada di Kabupaten Sumeneb. Yang pertama adalah latar belakang. Kacang hijau merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang penting dalam pemenuhan kebutuhan akan pangan dan mempunyai nilai gizi yang tinggi. Tanaman ini mengandung zat-zat gizi antara lain amilum, protein, besi, belerang, kalsium, minyak lemak, mangan, magnesium, niasin, vitamin B1, A, dan E. Manfaat lain dari tanaman ini adalah dapat melancarkan air besar dan menambah semangat hidup, juga digunakan untuk pengobatan. Salah satu penghasil kacang hijau di Jawa Timur adalah Kabupaten Sumeneb dengan luas tanam 10.820 hektar, luas panen 11.514 hektar, produktivitas 13,95 kWh per hektar, produksi 16.066,16 ton menurut BPS Kabupaten Sumeneb pada tahun 2015. Tetapi sampai saat ini petani kacang hijau belum mengetahui faktor-faktor produksi yang berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas usaha tani kacang hijau yang mereka usahakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani kacang hijau di Kabupaten Sumeneb. Gambaran umum. Lahan yang dimiliki oleh Bapak Hadi untuk melakukan usaha tani kacang hijau sebesar kurang lebih 500 meter persegi. Lahan pertanian ini berstatus kepemilikan sendiri. Jadi, Bapak Hadi tidak perlu mengeluarkan biaya sewa terhadap lahan yang digunakan dalam kegiatan usaha tani. Untuk bibit kacang hijau yang digunakan yaitu jenis 51 karena hanya memerlukan waktu paling lama 60 hari untuk memanen. Sedangkan bibit lokal memerlukan waktu yang lebih lama yaitu 3 bulan 9 hari. Hampir semua biaya yang dikeluarkan menggunakan modal atau uang sendiri dan sedikit dari KUR, di mana biaya tersebut digunakan untuk proses berjalannya kegiatan usaha tani yang dijalankan Bapak Hadi. Identitas responden. Responden yang diwawancarai bernama Bapak Hadi dengan usia 47 tahun. Bapak Hadi adalah salah satu petani di Kabupaten Sumeneb yang menanam kacang hijau pada lahannya. Pendidikan yang beliau tempuh tidak sampai menuntaskan bangku SD karena berasal dari keturunan petani. Beliau memutuskan untuk bekerja daripada sekolah. Bapak Hadi sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak yang masih bersekolah di bangku SD. Tanggungan yang dimiliki Bapak Hadi yaitu sebanyak 3 orang meliputi 2 orang anak dan 1 orang istri. Selanjutnya ada investasi yang dilakukan Bapak Hadi yaitu sebesar 10 juta dengan kas bersih yang masuk 3.050.000. Untuk biaya variabel diketahui dari tabel benih 5 kg dengan harga satuan 80.000, biayanya 400.000. Dan biaya-biaya variabel yang lain yang bisa dilihat dari tabel. Biaya variabel ini adalah biaya yang berubah mengikuti aktivitas bisnis. Bisa dikatakan biaya variabel artinya biaya yang besarannya naik turun tergantung pada volume operasional perusahaan. Jika dilihat dari tabel di atas, maka biaya variabel yang dikeluarkan oleh Bapak Hadi sebesar 2.090.000. Ya, selanjutnya adalah input tetap. Biaya tetap adalah biaya perusahaan yang jumlah besarannya tidak ditentukan oleh volume kegiatan perusahaan. Jika dilihat dari tabel, maka biaya tetap yang dikeluarkan oleh Bapak Hadi sebesar 222.000. Dan input tenaga kerja, di mana total input tenaga kerja yaitu 900.000. Selanjutnya ada penerimaan. Penerimaan memiliki rumus harga jual kali hasil produksi, di mana harga jualnya yaitu 9.000 dan hasil produksinya itu 1.000 kg. Harga jual apabila dikalikan dengan hasil produksi 9.000 dikali 1.000 maka dihasilkan 9 juta. Untuk keuntungan, di sini perlu dicari total cost-nya, di mana biaya variabel ditambah fixed cost.
biaya variabelnya diketahui 2.090.000 ditambah biaya tetapnya yang meliputi input tetap ditambah dengan tenaga kerja yaitu 222.000 ditambah 900.000, hasilnya adalah 1.122.000. Nah, selanjutnya biaya variabel ditambah dengan biaya tetap, hasilnya adalah 3.212.000. Selanjutnya keuntungan yang akan didapat dari penerimaan dan total biaya. Penerimaan diketahui adalah 9 juta dikurangi dengan total biaya 3.212, di mana hasilnya adalah 5.788.000. Selanjutnya adalah kelayakan finansial. Yang pertama ada RC ratio dan rumus penerimaan dibagi total biaya. Penerimaan diketahui 9 juta dan dibagi dengan total biaya 3.212.000, hasilnya adalah 2,8. RC rasio diperoleh hasil sebesar 2,8, di mana lebih dari satu yang menunjukkan bahwa produksi kacang hijau milik Bapak Hadi memperoleh keuntungan sehingga layak untuk dijalankan. Selanjutnya ada BEP penerimaan, di mana rumusnya diketahui biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi penerimaan. Biaya tetapnya diketahui 3.212.000 dibagi 1 dikurangi 2.090.000 dibagi 9 juta. Hasilnya adalah 0,23. Jadi 3.212.000 dibagi 1 dikurangi 0,23. Hasilnya 1 dikurangi 0,23 adalah 0,77. 3.212.000 dibagi 0,77 adalah 4.171.428. Usaha tani yang Bapak Hadi lakukan layak dijalankan karena penerimaan lebih besar daripada BEP penerimaan, yaitu 9 juta lebih besar dari 4.171.428. Yang ketiga ada BEP harga, di mana total biaya dibagi total produksi. Total biaya diketahui 3.212.000 dibagi dengan total produksi yaitu 1.000, sehingga hasilnya adalah 3.212. Maka Bapak Hadi akan mencapai titik impas pada saat harga jual produk sebesar 3.212. Terakhir ada payback period, yaitu investasi dibagi kas masuk bersih. Diketahui bahwa investasi yang dilakukan adalah 10 juta dibagi dengan kas masuk bersih 3.050.000 dengan hasilnya adalah 3,27. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai payback period yakni 3 tahun 2 bulan. Maka payback period usaha ini dikatakan layak karena pengembalian tidak melebihi umur ekonomis usaha. Selanjutnya ada pembiayaan kegiatan usaha tani. Bapak Hadi dalam hal permodalan usaha kacang hijau menggunakan dana pribadi dan juga kredit usaha rakyat atau KUR. Namun lebih banyak menggunakan dana pribadi dikarenakan dalam keluarga Bapak Hadi menjadi petani sudah merupakan profesi yang turun-temurun. Untuk strategi yang bisa dilakukan mungkin dengan menggunakan KUR agar keuangan yang digunakan untuk usaha tani tidak tercampur dengan keuangan keluarga. Selain itu, KUR juga memiliki tujuan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan bank kepada usaha tani produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha tani, mendorong pertumbuhan daya saing usaha tani, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta menanggulangi kemiskinan. Selanjutnya ada identifikasi resiko. Nah, resiko yang biasa dihadapi petani seperti faktor cuaca dan hama tanaman yang menyerang sehingga dapat menyebabkan pertumbuhan kacang terhambat bahkan mengalami kematian. Untuk penanganan yang dilakukan petani, biasanya petani mempersiapkan seperti melakukan penanaman pada musim yang tepat dan melakukan penyemprotan pestisida agar tidak ada hama atau membunuh hama yang ada pada tanaman kacang hijau. Untuk kelebihan dan kekurangan asuransi jika diterapkan. Kelebihan asuransi jika diterapkan pada komoditas ini yaitu dapat mengurangi risiko gagal panen, mendorong petani untuk meningkatkan keterampilan dan melakukan perbaikan dalam sistem manajemen pertanian, mengurangi ketergantungan modal dengan pihak lain dan dapat meningkatkan keuntungan bagi petani. Untuk kekurangannya, premi yang harus dibayar petani dirasa terlalu tinggi, masih terbatasnya akses untuk daftar asuransi pertanian, beberapa sulit memahami mengenai mekanisme pendapatan
pendaftaran asuransi pertanian, dan kurangnya sosialisasi pihak terkait untuk asuransi pertanian. Nah, pola usaha tani yang tepat dan perusahaan yang cocok untuk kerjasama. Kondisi petani yang belum pernah melakukan sebuah kemitraan dengan perusahaan sehingga bentuk kemitraan yang cocok dengan kondisi seperti ini adalah pola kemitraan inti plasma. Bekerja sama menyelesaikan petani bisa melakukan kerjasama dengan PT Putra Nasa Mandiri, di mana PT Putra Nasa Mandiri adalah satu lembaga yang memproduksi atau menjual kacang-kacangan termasuk kacang hijau. PT Putra Nasa Mandiri bisa membeli hasil panen petani dengan harga yang lebih baik daripada menjual pada tengkulak, sehingga keuntungan yang didapat petani akan lebih besar. Kemitraan antara perusahaan dengan petani kacang hijau dilakukan dengan sistem perusahaan sebagai penyedia sarana dan prasarana produksi dan bimbingan teknis, sedangkan petani kacang hijau melakukan kegiatan budidaya sesuai dengan instruksi dan kebutuhan perusahaan. Kondisi ini sesuai dengan pola kemitraan yang telah dilakukan, yakni pola kemitraan inti plasma. Artinya, jika PT Putra Nasa Mandiri juga menyediakan layanan untuk usaha kacang hijau, maka akan sangat menguntungkan bagi petani kacang hijau, di mana petani kacang hijau tidak lagi kebingungan untuk menjual hasil usaha taninya. Nah, untuk saat ini Bapak Hadi tidak melakukan kemitraan dengan perusahaan besar maupun kecil. Rata-rata petani menjual hasil produksi ke tengkulak, di mana pada tengkulak tersebut tingkat harganya masih rendah. Sedangkan jika dijual langsung ke lembaga maupun perusahaan atau tempat pengolahan atau pabrik, akan dapat memberikan harga yang lebih baik untuk petani. Selanjutnya ada perencanaan usaha tani. Yang pertama ada persiapan lahan, dengan cara membersihkan lahan dengan cara mengumpulkan rerumputan kemudian dibakar. Sebagian besar petani menggunakan sistem pengolahan lahan balik tanah dengan menggunakan pacul pada lahan yang sama. Yaitu yang kedua ada persiapan benih. Jenis benih yang dipilih yaitu Vima 1. Sebelum tanah benih direndam sehingga mempercepat perkecambahan. Setelah direndam beberapa jam, kemudian benih siap untuk ditanam. Yang ketiga ada penanaman, dilakukan bulan Desember dan Januari. Lubang tanam 2-3 cm dengan jarak tanam 40 cm x 10 cm atau 20 cm x 20 cm, dan setiap lubang berisi 2-3 biji kacang hijau. Untuk penyiangan dilakukan 2 kali, ketika tanaman berumur 2-4 minggu dan kedua ketika tanaman masih tumbuh gulma. Tujuan penyiangan ini adalah untuk membasmi gulma yang tumbuh di sela-sela tanaman. Selanjutnya pemupukan. Menggunakan 200-350 kg urea per hektar, 100-200 kg SP36 per hektar, dan 200-400 kg NPK per hektar. Pemupukan dilakukan 2 kali. Pemupukan pertama diberikan pada saat tanaman belum ditanam. Pemberian pupuk dilakukan dengan menyebarkan ke dalam alur. Pemupukan susulan diberikan setelah tanaman berumur 4 minggu. Selanjutnya ada panen, di mana kacang hijau ini dipanen sekitar 58-60 hari. Ciri polong berwarna coklat sampai hitam pada kulit polongnya keras. Polong kacang hijau dipetik satu persatu dengan menggunakan tandan. Untuk varietas yang polongnya matang serempak, pemungutan hasil dapat dilakukan dengan pemotongan tangkai potong. Yang terakhir ada pasca panen. Cara untuk memisahkan biji kacang hijau dan kulit polong kacang hijau, yaitu kacang hijau dijemur hingga kering, kemudian dimasukkan ke dalam karung, selanjutnya dipukul dengan kayu hingga polong pecah, kemudian biji dipisahkan dengan cara ditapis. Biji yang telah bersih dikeringkan dengan cara dijemur. Pengeringan dijemur kurang lebih selama 2-3 hari, kemudian dimasukkan ke dalam tempat yang sudah disediakan. Nah, berdasarkan sektor pertanian yang berhubungan langsung dengan alam sehingga selalu dihadapkan dengan resiko ketidakpastian yang tinggi, misalnya usaha tani kacang hijau, alangkah baiknya petani kacang hijau di Kabupaten Sumeneb mendaftarkan diri pada program asuransi agar kedepannya jika terjadi gagal panen yang diakibatkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, petani akan memperoleh ganti rugi. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.